Tumbal ke-7. Langit senja memerah seperti luka terbuka di atas desa Sabranglor. Desa terpencil yang tampak tenang di permukaan, namun menyimpan sejarah kelam di bawah tanahnya. Di rumah tua peninggalan Belanda yang berdiri angkuh di tengah ladang tebu, seorang gadis bernama Ratri duduk memandangi album tua yang lusuh. Setiap foto yang disentuhnya membawa rasa dingin menjalari kulit, seolah orang-orang di dalamnya tidak benar-benar mati, hanya bersembunyi di antara bayang-bayang. Wajah neneknya, Surti, yang menghilang 30 tahun lalu, terpampang di salah satu foto, berdiri di tengah 7 perempuan muda dengan mata yang penuh duka. Ratri merasa hatinya dicengkeram sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang selama ini berusaha ditepis oleh logikanya. Tapi hari itu berbeda. Karena malam nanti adalah malam ke-7 sejak kematian ibunya, dan ia mulai percaya bahwa kutukan yang selama ini dianggap dongeng tua itu nyata adanya. Sejak ibunya meninggal 7 hari lalu secara misterius, tubuhnya ditemukan kaku di tengah sumur tua dengan mata melotot ke langit. Suasana di rumah mereka berubah drastis. Ayahnya, Pak Darmo, mendadak jadi pendiam dan sering bicara sendiri di sudut rumah, seperti sedang berunding dengan seseorang yang tak terlihat. Adiknya, Angga, yang baru berusia 8 tahun, terus bermimpi buruk dan menggambar sosok perempuan berambut panjang dengan darah menetes dari mulutnya. Ratri tahu ada sesuatu yang tak beres, dan firasatnya terbukti saat ia menemukan sebuah kotak kayu tersembunyi di bawah ranjang ibunya. Di dalamnya, ada kalung dari gigi manusia, segumpal rambut yang sudah mengering, dan sebuah catatan tangan yang hanya berisi satu kalimat yang membuat darahnya membeku. Tumbal ke-7 harus perempuan darah asli. Hujan mulai turun deras malam itu, seperti langit menangisi sesuatu yang akan segera terjadi. Ratri tak bisa tidur. Di luar, suara anjing melolong panjang dan angin meniupkan bau amis yang aneh. Ia memutuskan turun ke ruang tengah dan melihat ayahnya duduk menghadap cermin tua yang sudah retak, membelakanginya. Pak Darmo bergumam pelan, tapi kata-katanya tajam menusuk ke tulang. Kau yang terakhir, Ratri, kau yang paling murni. Jantung Ratri serasa berhenti berdetak. Ia berlari ke kamarnya, mengunci pintu dan menarik napas terengah-engah. Tapi saat menoleh, ia melihat tulisan merah menyala di cermin kamarnya yang sebelumnya bersih. Tumbal terakhir, malam ini. Tangannya gemetar, tubuhnya lemas. Semua cerita tentang leluhurnya yang terlibat pesugihan 7 generasi ternyata bukan karangan belaka. Ia sedang berada dalam pusaran kutukan yang telah memakan 6 nyawa sebelumnya, dan kini giliran dia. Malam semakin pekat, dan listrik padam mendadak seperti disengaja. Rumah itu gelap gulita, hanya diterangi kilat yang menyambar. Dari lantai bawah, Ratri mendengar suara pintu terbuka, dan langkah kaki berat yang menyusul naik ke atas. Langkah itu lambat, namun pasti, seolah tahu kemana harus menuju. Ratri menahan napas, bersembunyi di bawah tempat tidur. Ia bisa melihat bayangan kaki melintas perlahan, lalu berhenti tepat di depan kamarnya. Pintu diketuk 3 kali, pelan tapi mematikan. Ratri, anakku, suara ayahnya, tapi kini lebih berat dan bergema aneh. Buka pintunya. Ini takdir kita. Air mata Ratri jatuh tanpa suara. Ia bukan hanya takut, tapi patah hati. Ayahnya, satu-satunya keluarga yang tersisa, kini berubah menjadi pelaksana kutukan yang harus mengorbankannya. Ia ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Tiba-tiba, suara perempuan berbisik dari dalam kepalanya. Lawannya, atau arwah ke-6 akan membantunya. Ratri memberanikan diri meraih sesuatu dari laji bawah tempat tidur. Sebuah keris warisan neneknya yang dulu dianggap hanya barang antik. Ia menggenggamnya erat saat suara pintu didobrak dan Pak Darmo masuk. Matanya merah seperti membara. Kita harus selesaikan ini, teriaknya. Tangannya memegang sabit yang entah dari mana ia dapatkan. Tapi saat sabit itu diayunkan, keris di tangan Ratri menyala dan seolah digerakkan oleh kekuatan lain, menangkis serangan itu dan memotong pundak ayahnya.
Jeritan Pak Darmo bukan jeritan manusia. Itu suara makhluk lain yang merasukinya. Tubuhnya menggeliat dan darah hitam menetes dari luka itu. Saat tubuhnya roboh, sosok bayangan hitam keluar dari punggungnya dan menatap Ratri dengan mata putih tanpa bola mata. "Kau belum selamat," bisiknya sebelum lenyap ke dalam dinding. Pagi datang dengan sunyi yang asing. Rumah itu seperti tak pernah dilewati tragedi semalam. Tapi Ratri tahu, semuanya belum berakhir. Saat ia berjalan ke kebun belakang, ia melihat 6 batu nisan kecil berjajar rapi, dan satu lubang terbuka di ujungnya, disiapkan untuk tumbal ketujuh. Ia menutup lubang itu dengan tangannya sendiri, sambil berdoa kepada leluhurnya agar kutukan ini berakhir di dirinya. Tapi saat ia kembali ke dalam rumah, ia melihat adiknya Angga berdiri di depan cermin, tersenyum aneh sambil berbisik. 7 tak pernah genap tanpa 8. Ketegangan yang Ratri alami berubah menjadi tekad. Ia membawa Angga pergi dari rumah itu, meninggalkan desa Sabranglor yang makin terasa asing. Namun, malam-malam mereka tak pernah tenang. Angga sering terbangun dan berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Kadang ia tertawa, kadang ia menangis, dan sesekali menyebut nama-nama yang tak pernah Ratri dengar sebelumnya. Ratri merasa seperti berkejaran dengan waktu, bahwa kutukan itu bukan sekadar rantai 7 tumbal, tapi siklus yang terus mencari penerus. Ratri memutuskan kembali ke rumah itu bertahun kemudian, kini sebagai perempuan dewasa yang ingin mengakhiri semuanya. Ia membawa Angga, yang kini berumur 15 tahun dan semakin menunjukkan tanda-tanda tak biasa. Di malam purnama ketujuh, mereka masuk kembali ke rumah warisan leluhur mereka, membawa keris dan kitab kuno yang ia temukan di luar desa. Saat mereka membaca mantra pemutus, seluruh rumah bergetar, dan arwah 6 perempuan yang menjadi tumbal muncul satu persatu, berdiri di sekeliling mereka dalam lingkaran air mata dan darah. Malam itu, segalanya berubah. Tumbal ketujuh tidak lagi menjadi korban. Ia menjadi pemutus rantai. Tapi dengan satu syarat. Harus ada jiwa yang rela tinggal selamanya di rumah itu sebagai penjaga, agar kutukan tak kembali. Ratri menatap Angga, dan sebelum adiknya bisa bicara, ia melangkah maju dan menawarkan dirinya. "Aku yang terakhir. Tapi biarkan dia pergi." Jerit Angga tak bisa menghentikan cahaya yang menyelimuti tubuh Ratri. Kutukan berakhir, tapi dengan harga yang hanya dimengerti oleh mereka yang pernah dicintai dan dikorbankan. Rumah itu kini sunyi, namun sesekali, saat malam datang dan angin meniup daun-daun tebu, suara bisikan lembut terdengar. Tumbal ketujuh telah memilih dan dia tak pernah menyesal. Tahun-tahun berlalu. Desa Sabranglor kembali sunyi seperti sedia kala. Namun legenda tentang perempuan penjaga rumah tua itu menyebar dari mulut ke mulut. Tak ada yang berani mendekati ladang tebu di tengah desa, apalagi rumah besar yang konon berhantu itu. Warga percaya bahwa roh yang dulu haus tumbal telah ditenangkan, tapi semua tahu, ketenangan seperti itu selalu punya batas waktu. Angga tumbuh besar di luar desa, tinggal bersama keluarga angkat yang tak tahu menahu tentang sejarah kelamnya. Namun, malam-malamnya tetap dihantui mimpi-mimpi aneh. Selalu dengan sosok perempuan berselendang putih berdiri di bawah pohon randu, menatapnya dengan tatapan pilu. Ia tahu itu Ratri, kakaknya, yang masih terjebak di antara dunia, menjaga gerbang kutukan yang belum sepenuhnya tertutup. Ulang tahunnya yang ke-21, Angga kembali menerima mimpi yang berbeda. Kali ini bukan hanya penglihatan, tapi percakapan yang terasa nyata. Dalam mimpi itu, Ratri berbicara dengan nada terburu-buru. Seseorang mencoba membangunkan kutukan itu. "Rumah ini tak lagi aman," katanya. Ketika Angga terbangun, keningnya dipenuhi keringat dingin, dan tangan kirinya meninggalkan bekas terbakar membentuk simbol aneh yang mirip lingkaran dengan 7 titik. Ia mulai menyelidiki, dan dari sebuah pustaka tua milik keturunan dukun desa, ia menemukan catatan bahwa kutukan 7 tumbal sebenarnya bukan kutukan terakhir.
Ada penjaga bayangan yang akan bangkit jika urutan pengorbanan terganggu. Dan itulah yang kini terjadi. Ratri bukan tumbal, tapi pemutus. Ketidakseimbangan ini membuat entitas gelap yang jauh lebih kuno mulai merasuki tempat itu. Angga kembali ke Sabranglor, meski dilarang oleh warga. Rumah tua itu masih berdiri, kini lebih kusam dan seperti tertelan waktu. Saat ia membuka gerbangnya, angin dingin langsung menyergap dan aroma anyir darah menguar dari tanah. Langkah pertamanya ke dalam rumah disambut suara tangis perempuan, namun bukan milik Ratri. Ini suara lain, lebih tua, lebih dingin. Di lantai rumah, darah menetes membentuk pola yang sama dengan simbol di tangannya. Angga sadar, rumah itu sedang memanggilnya, bukan hanya karena ikatan darah, tapi karena ia adalah satu-satunya yang bisa memperbaiki keseimbangan. Ia membuka lemari tua di ruang bawah tanah, dan di sana, ia menemukan cermin besar yang sudah retak, tempat arwah Ratri dulu muncul. Kini, cermin itu gelap, namun tangannya bergerak sendiri menyentuh permukaannya. Dan saat ia menyentuhnya, cermin menyala, menampilkan wajah-wajah yang tak dikenal. 7 wajah, semua dengan mata hitam legam dan mulut terjahit. Ratri muncul perlahan dari bayangan di cermin, wajahnya pucat dan penuh luka. Aku tak bisa bertahan lama lagi. Mereka mencoba menarikku, bukan hanya aku, tapi semua yang pernah jadi tumbal. Ucapnya. Ada yang membuka jalur lama, Angga. Jalur itu berasal dari darahmu juga. Angga kebingungan. Darahku? Aku bukan siapa-siapa. Tapi Ratri menatapnya dengan getir. Kau bukan hanya adikku. Kau adalah anak dari keturunan pertama, pelaku pertama. Angga terhuyung. Ibunya, ternyata bukan hanya korban. Ia adalah bagian dari garis pertama yang membuka ritual pesugihan itu, dan darahnya kini mengalir dalam tubuh Angga, membuatnya bukan hanya penerus, tapi juga kunci. Malam itu, Angga memutuskan menghadapi semuanya. Ia menggambar ulang simbol yang ada di tangannya di lantai rumah, dengan darahnya sendiri, dan mulai membaca mantra pemanggil. Rumah itu gemetar, tanah terbelah, dan dari lantai muncul sosok perempuan tua berselendang hitam, matanya membara, dan lidahnya menjulur seperti ular. Anak darahku, akhirnya kembali, katanya sambil mendekat. Ratri muncul di sisi Angga, membentuk lingkaran pelindung. Kau harus memilih, Angga. Tutup gerbang ini dengan hidupmu, atau buka dan biarkan semuanya keluar. Pilihan itu menghantam batinnya. Tapi Angga menatap sosok kakaknya yang sudah berkorban segalanya. Ia tahu, satu-satunya jalan untuk menebus semua adalah mengakhiri garis darah kutukan itu. Ia menghunus keris warisan Ratri dan menusuk dada sendiri tepat di tengah simbol darah. Tubuhnya roboh, dan cahaya terang menyelimuti rumah itu. Jeritan makhluk-makhluk yang tertahan membahana, dan semua roh tumbal muncul terakhir kali, menatap Angga dengan mata damai. Ratri menangis, tapi senyum menghiasi wajahnya. Kau menyelamatkan kita semua, Dik. Lalu ia menghilang bersama cahaya. Kini, rumah itu hanya tinggal puing dan debu. Tapi jika malam datang dan bulan penuh bersinar, warga masih bisa mendengar suara seorang perempuan menyanyikan lagu Nina Bobo dari ladang tebu. Mereka tahu, cerita itu telah berakhir, namun luka 7 generasi akan selalu menjadi bayang-bayang desa Sabranglor. 10 tahun berlalu sejak rumah itu lenyap ditelan api yang muncul entah dari mana. Penduduk Sabranglor tak lagi berbicara tentang kutukan secara terang-terangan, tapi bisikan-bisikan tentang anak darah terakhir masih menggantung di udara setiap malam Jumat Kliwon. Tak ada lagi ritual tumbal, tak ada lagi sabda dukun atau garis 7 perempuan. Tapi di luar desa, di sebuah kota kecil yang tenang, seorang anak perempuan berusia 8 tahun mulai mengalami mimpi aneh. Namanya Naila, anak dari seorang perempuan misterius yang datang ke kota itu 10 tahun silam, dengan wajah pucat dan mata penuh duka. Naila adalah anak angkat, kata ibunya. Tapi kenyataannya lebih rumit. Naila adalah anak Angga,
yang dikandung oleh seorang perempuan yang muncul dari cermin. Setiap malam, Naila bermimpi berada di tengah ladang tebu yang luas, dengan angin menggiring suara tangis dan tawa anak-anak. Di tengah ladang, ada rumah besar, utuh seperti baru dibangun, padahal Naila belum pernah ke Sabranglor. Dalam mimpi itu, ia melihat perempuan muda berselendang putih yang selalu tersenyum kepadanya, lalu menghilang ke dalam bayangan. Saat Naila menceritakan hal ini kepada ibunya, wajah sang ibu berubah pucat. Perempuan itu bukan orang sembarangan. Ia adalah sosok yang pernah menyelamatkan Angga dari dunia cermin, dan kini hidup di dunia nyata untuk melindungi darah terakhir dari kutukan. Tapi kenyataannya lebih menakutkan. Dengan kematian Angga, kutukan tidak musnah, hanya terdiam, menunggu tubuh baru yang cukup, murni, untuk kembali membukanya. Pada malam ke-99 sejak ulang tahun Naila yang ke-8, suara ketukan mulai terdengar di jendela rumah mereka, selalu pada jam 3 dini hari, dan selalu diikuti dengan suara bisikan yang hanya Naila bisa dengar. Pulanglah ke ladang, kau warisanku. Awalnya sang ibu menutup rumah dengan garam dan doa-doa pelindung, tapi Naila mulai berubah. Ia jadi sering diam memandangi cermin, bahkan berbicara pada bayangan sendiri. Ia menggambar pola-pola di dinding kamarnya, 7 titik, lingkaran, dan sebuah gerbang terbuka. Puncaknya, saat ibunya menemukan Naila berdiri di halaman belakang, dengan mata tertutup, menggumam mantra dalam bahasa yang tak pernah ia ajarkan. Ketakutan memuncak ketika malam Jumat Kliwon tiba. Ibunya menyewa orang pintar dari luar kota, seseorang yang mengaku bisa menutup lubang-lubang kutukan lama. Tapi saat upacara pemurnian dilakukan, angin mendadak berhenti, dan bayangan muncul dari tanah. Sosok perempuan-perempuan tua bermunculan di sekitar rumah, wajah mereka rusak dan penuh jahitan. Mereka mengelilingi rumah sambil berbisik, tumbal belum lengkap, darah terakhir harus kembali, api lilin padam satu persatu, dan Naila menghilang dari kamar, meninggalkan selai rambut dan tulisan di tembok. Aku hanya kembali ke rumahku. Ibunya mengejar ke arah satu-satunya tempat yang muncul di setiap mimpi Naila, ladang tebu di Sabranglor. Tapi ladang itu kini tertutup kabut pekat, dan tak ada seorang pun berani mendekat. Perempuan itu menerobos masuk, tubuhnya gemetar, memanggil-manggil nama Naila. Di tengah ladang, rumah besar itu kembali berdiri, seperti tak pernah terbakar. Di dalamnya, Naila duduk memeluk lutut, dikelilingi oleh 7 perempuan dengan wajah hampa. Mereka menyanyi, melantunkan lagu lama yang menyerupai ratapan. Tumbal ke-7 mengakhiri, darah ke-8 membuka kembali, kita tak pernah benar-benar pergi. Saat ibunya mencoba menarik Naila keluar, kekuatan tak kasat mata menahannya. Ratri muncul di belakangnya, bukan dalam bentuk roh, tapi seperti tubuh yang hidup kembali. Ia berkata pelan, aku telah menjaga gerbang ini selama 1 dekade. Tapi darah ini memanggil lebih dalam dari yang bisa kuhentikan. Dia bukan hanya anak Angga. Dia adalah pintu baru yang lahir dari ketidakseimbangan. Sang ibu memohon agar Naila dibebaskan. Tapi Ratri hanya bisa menggeleng. Jika satu generasi gagal menutup gerbang, maka generasi selanjutnya menjadi kunci atau kurban. Kisah ini belum selesai. Naila kini menjadi bagian dari rumah itu, meski tubuhnya masih hidup. Ia adalah jembatan antara 2 dunia. Dunia kutukan yang belum puas, dan dunia nyata yang masih menyangkal warisan gelapnya. Setiap malam Jumat Kliwon, cermin-cermin di rumah penduduk mulai berembun, dan sesekali menampilkan bayangan gadis kecil bermata kosong, tersenyum sambil berkata, masih ada yang harus ditumbalkan, rumah itu tak bisa dihancurkan. Setiap kali penduduk mencoba membakarnya, membongkarnya, atau bahkan menebangi ladang di sekitarnya, rumah itu selalu kembali, utuh, dingin, dan sunyi seperti menyimpan napas panjang yang tak pernah benar-benar usai. Mereka akhirnya memilih membiarkannya berdiri, seperti membiarkan luka lama mengering sendiri. Tapi rumah itu tak pernah diam.
Beberapa anak-anak mengaku melihat gadis kecil berdiri di jendela lantai 2, memandangi mereka dengan mata yang bersinar samar. Kadang, terdengar denting sendok dan piring, seakan ada yang sedang makan malam. Namun rumah itu kosong. Kosong dari tubuh, tapi tidak dari jiwa-jiwa yang pernah terikat padanya. Naila tidak sepenuhnya hilang, tapi juga tidak sepenuhnya hidup. Ia menjadi bagian dari rumah itu. Semacam avatar kutukan yang terperangkap antara dunia nyata dan alam gaib. Tubuhnya tetap tumbuh, tetapi jiwanya terikat pada kekuatan rumah. Ia bisa muncul di cermin-cermin rumah penduduk, bahkan yang tinggal jauh dari Sabranglor. Siapapun yang menatap matanya terlalu lama akan membawa serta bisikan rumah dalam mimpi mereka. Dan dari situlah kutukan baru mulai menyebar. Bukan dengan tumbal darah seperti dulu, tapi lewat pantulan. Setiap cermin bisa menjadi gerbang, dan setiap pantulan bisa menjadi undangan. Ibu Naila, yang kini hanya dikenal sebagai perempuan gila ladang tebu, masih tinggal tak jauh dari rumah itu. Ia mendirikan sebuah gubuk dari potongan kayu, menolak meninggalkan anaknya, meski tahu Naila bukan lagi anak yang ia kenal. Setiap malam, ia menyalakan 7 lilin dan membaca doa-doa sambil menghadap ke rumah tua. Tapi setiap malam pula, dari balik jendela, Naila akan muncul dan berkata, "Ibu, kau tidak bisa menyelamatkanku. Tapi aku bisa membawamu masuk." Perempuan itu menangis setiap malam, kehilangan sebagian kewarasannya. Tapi ia tahu satu hal, kutukan ini belum selesai. Ia hanya berubah wajah.